Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto mengatakan bahwa sejumlah daerah melaporkan adanya peningkatan pasien COVID-19 di rumah sakit. Diberitakan tribunnews.com, usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo secara daring Senin 21 Juni 2021, Menko Perekonomian mengatakan, kurang lebih terdapat 87 kabupaten atau kota yang tingkat keterisian rumah sakitnya di atas 70% di 29 provinsi. Kemudian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa terdapat peningkatan kasus COVID-19 yang luar biasa sekarang ini. Kondisi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden. Pihaknya, kata Menteri Kesehatan, telah mengantisipasi sejak dini lonjakan kasus COVID-19 pasca libur panjang Idul Fitri 2021, mulai dari penambahan tempat tidur, obat-obatan, APD, dan juga masker. Presiden, kata Menteri Kesehatan, menekankan dua hal terkait lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Pertama yakni penguatan PPKM Mikro dan juga percepatan vaksinasi COVID-19. Dan untuk menekan lonjakan kasus COVID-19, pemerintah akan melakukan penebalan atau penguatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro di 34 provinsi. Penguatan PPKM akan berlaku mulai besok, tanggal 22 Juni 2021 sampai 5 Juli 2021 atau 2 minggu ke depan. Aturan penebalan PPKM Mikro tersebut akan dituangkan dalam instruksi Mendagri. Adapun penyesuaian PPKM Mikro yang dilakukan antara lain kegiatan perkantoran, baik oleh kementerian dan lembaga, BUMN dan BUMD, dan lainnya di zona merah wajib menerapkan work from home atau WFH sebanyak 75%, sementara itu di zona lainnya yakni 50%. Kemudian kegiatan belajar mengajar di zona merah harus dilakukan secara daring, untuk zona lainnya mengikuti aturan dari Kemendikbudristek. Untuk kegiatan sektor esensial mulai dari industri pelayanan dasar, utilitas publik hingga industri terkait kebutuhan pokok masyarakat, seperti supermarket dan apotik tetap beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan protokol kesehatan yang lebih ketat. Selanjutnya untuk restoran, warung makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jalanan, baik itu yang berdiri sendiri maupun yang berada di pasar atau mal, fasilitas makan di tempat atau dine-in dibatasi maksimal 25% dari kapasitas. Sementara itu, layanan pesan antar atau take away dibatasi hingga jam 8 malam. Pemerintah juga membatasi jam operasional kegiatan di pusat perbelanjaan mal ataupun pasar dan pusat perdagangan, hingga maksimal pukul 20 atau jam 8 malam. Pengunjung juga dibatasi paling banyak 25% dari kapasitas. Untuk kegiatan ibadah di tempat-tempat ibadah, mulai dari masjid, musola, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya yang berada di zona merah akan ditiadakan sementara sesuai dengan surat edaran dari Menteri Agama. Pemerintah juga akan menutup fasilitas umum, tempat wisata, dan area publik lainnya yang berada di zona merah. Penutupan dilakukan sementara hingga kondisi aman. Sementara itu, untuk zona lainnya dapat dibuka dengan pembatasan pengunjung maksimal 25% dari kapasitas. Untuk kegiatan sosial, seni, dan budaya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan yang berada di zona merah akan ditutup sementara. Untuk zona lainnya diizinkan dibuka paling banyak 25% dari kapasitas. Pemerintah juga melarang kegiatan rapat, seminar dilakukan secara luring di zona merah untuk sementara waktu hingga kondisi aman. Bagi zona lainnya diizinkan dengan pembatasan peserta paling banyak 25% dari kapasitas.